Saya buat video ini untuk memastikan pada kalian bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu nyata. Sama sekali tidak ada keinginan untuk membanggakan diri saya atau keinginan-keinginan lain selain ingin menceritakan kebaikan Tuhan yang hebat itu dalam kehidupan saya. Saya punya Tuhan yang hidup, saya punya Tuhan yang nyata. Perkenalkan, nama saya Ika Ambotuo. Saya bukanlah orang hebat. Saya tidak memiliki kehebatan apapun. Bahkan mungkin saya adalah orang yang brengsek dan paling brengsek di dunia ini. Tetapi saya punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang membuat saya yang brengsek ini bisa hidup, bisa bernafas, bisa melakukan banyak hal, bisa diterima, bisa menerima, bisa melakukan perkara-perkara hebat, semua karena anugerahnya. Sekali lagi, semua karena anugerah cuma-cuma dari Allah yang hebat itu. Tahun 2015, saya pernah berencana untuk menikah. Tetapi 3 hari sebelum pernikahan itu terjadi, pernikahan itu harus batal. Di video ini saya tidak ingin menceritakan apa penyebab pesta itu batal. Saya hanya ingin bercerita tentang Allah saya yang hebat itu. Bagaimana Allah yang hebat itu mengangkat saya, menolong saya yang brengsek ini, sehingga saya mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Apa yang terjadi setelah pembatalan pernikahan tersebut? Pada saat itu tak sedikit orang yang menghakimi saya. Rekan-rekan yang saya percayai, sahabat saya, banyak yang menyalahkan saya. Mengapa saya begini, mengapa saya begitu? Awalnya saya tak terima, tetapi lama-kelamaan saya belajar menerima keadaan tersebut. Hal itu wajar. Pasti ada pro dan kontra ketika satu konflik terjadi. Saya tak bisa membela diri saya, karena posisinya saya memang salah. Mengapa saya harus memaksakan diri agar pernikahan itu terjadi? Padahal saya tahu bahwa pernikahan tersebut tidak boleh terjadi. Dalam kesedihan saya ingat ayat-ayat firman Tuhan. Misalnya dalam Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat ini menguatkan saya akan status posisi saya. Di saat orang-orang banyak menghakimi saya, di saat saya bingung apakah saya berada di posisi yang benar atau salah, ayat ini menguatkan saya, seolah berbisik dan berkata kepada saya, jika kamu berada dalam posisi benar, pasti kamu tidak akan sampai tergeletak.
Kamu bisa saja jatuh, tetapi tidak akan tergeletak. Ada ayat lain yang menguatkan saya dalam kitab Amsal 24. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ayat ini tambah menguatkan saya. Jika saya tergeletak, jika saya terus jatuh, berarti saya termasuk dalam orang-orang yang tidak masuk dalam perkenaan Tuhan dan tidak termasuk dalam orang benar. Jika saya adalah orang benar dan Tuhan berkenan terhadap saya, maka saya tidak akan tergeletak dan saya tidak akan jatuh terus-menerus. Dalam kebingungan saya akan posisi saya, serta dalam keadaan saya untuk menguatkan diri saya, menguatkan kedua orang tua saya yang pasti sangat bersedia akan hal ini, menguatkan keluarga saya. Saya berpegang pada janji firman Tuhan tadi, bahwa jika saya berkenan dan jika saya benar, saya tidak akan jatuh dan saya tidak akan tergeletak terus-menerus. Saya melalui hari-hari saya dengan banyak tantangan. Di balik aktivitas saya juga harus terus memperbaiki kondisi kehidupan saya, jiwa saya, mental saya. Harus kembali seperti semula. Tetapi Tuhan sepertinya lain. Ketika saya meminta waktu untuk memulihkan hati saya, Allah malah menawarkan berbagai aktivitas yang luar biasa banyak di gereja, di kampus, yang membuat saya tidak punya waktu untuk memperbaiki hati saya. Saya sempat mau marah sama Tuhan. Malah bukan sempat saja, saya sudah marah kepada Tuhan. Saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, jika saya terus-menerus Tuhan sibukkan dengan kegiatan pelayanan, bagaimana saya bisa mendapatkan pasangan? Atau jika saya mendapatkan pasangan, saya pasti akan dibodohi terus-menerus karena saya tidak memiliki waktu untuk mengetahui lebih dalam tentang pasangan saya. Saya hanya disibukkan dengan aktivitas-aktivitas pelayanan. Tuhan mengingatkan saya, Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Maka saya berhenti untuk marah kepada Tuhan. Saya melanjutkan pelayanan saya, menabur di tempat di mana Tuhan mempekerjakan saya, memberikan yang terbaik dari saya untuk Allah saya, baik tenaga, pikiran saya, atau apapun untuk pekerjaannya. Dan apa yang saya tuai nanti, biarkanlah Allah yang akan memprosesnya buat saya. Saya terus menjalani hari saya seperti itu. Saya melayani, saya bekerja, saya melayani, saya bekerja. Saya melayani dan bekerja bukan karena saya hebat. Sekali lagi saya katakan, saya adalah orang brengsek, bahkan orang yang paling brengsek yang ada di muka bumi ini. Jika saya melayani, semua akan anugerah dari Allah. Karena Tuhan memakai orang, bukan karena dia hebat. Tuhan memakai orang lemah agar
Tuhan itu dimuliakan dalam kelemahan orang tersebut. Dalam pelayanan saya punya tantangan lain. Ketika Tuhan mempercayakan saya untuk menjadi pengurus pemuda GKST, saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, saya ini orang kecil, saya tidak mampu. Mungkin sama dengan pergumulan Musa, ketika Tuhan ingin mengutus Musa. Dalam Keluaran 4, Tuhan berkata kepada Musa, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Hal yang sama terjadi juga pada saya. Toh ini kan pekerjaan Tuhan, kita hanya alat. Lakukan bagianmu, biarlah Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Maka saya mencoba berusaha memberikan yang terbaik untuk Allah saya bagi pelayanan saya ini. Hasilnya mungkin tidak sebaik orang lain, tetapi itulah yang terbaik dari saya untuk pelayanan saya. Singkat cerita, saya terus beraktivitas dengan pekerjaan dan pelayanan saya. Saya mulai tidak mengingat lagi tentang hal jodoh. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, jika saya memang punya jodoh, biarlah Tuhan yang pilih dan Tuhan sendiri yang langsung antar ke rumah saya. Jangan tanyakan kepada saya ya atau tidak. Jika orang tua saya ya, maka saya akan berkata ya. Karena saya takut salah. Saya punya pengalaman yang sangat minim dalam hal pergaulan. Pendeta-pendeta di jemaat saya ataupun pendeta-pendeta yang saya sempat temui dalam pelayanan, bahkan pendeta dan para hamba Tuhan yang mengenal saya, semua mendoakan agar saya bisa mendapatkan pasangan yang terbaik dari Tuhan. Dan saya sangat bersyukur akan hal itu. Hingga pada bulan Agustus 2019, seorang pendeta dari Surabaya, Pendeta Yohanes Agus, mendoakan saya dan berkata, wah tak lama lagi saya akan menikah. Kepastian bahwa saya akan menikah membuat saya menjadi tertawa seperti Sarah tertawa ketika Tuhan berkata bahwa dia akan hamil. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Hal yang sama juga terjadi pada saya. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menikah dengan siapa dalam waktu yang dekat? Saya tak punya pasangan. Tak ada juga yang melirik saya. Mungkin ada, tetapi mereka tidak datang kepada saya dan bahkan tidak datang pada orang tua saya. Karena perjanjian saya dengan Tuhan bahwa jika ada pasangan saya yang akan Tuhan berikan kepada saya, maka dia harus langsung datang kepada orang tua saya. Jika orang tua saya berkata ya, maka saya ya. Ada beberapa orang yang dekat dengan saya yang mungkin menyukai saya, tetapi mereka tidak datang kepada orang tua saya. Hal ini yang membuat saya merasa sangsi, apakah saya betul akan menikah dalam waktu yang dekat. Tetapi janji firman Tuhan lagi dalam Yesaya 56 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Mungkin bagi saya
tidak masuk akal dalam beberapa waktu ke depan saya akan menikah. Tetapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pada Oktober 2019, suami saya yang sekarang bersama keluarganya datang untuk melihat saya dan langsung memastikan bahwa mereka akan melamar saya. Pada Desember tanggal 7 tahun 2019, proses pelamaran itu terjadi dan pada tanggal 1 Februari 2020 saya menikah. Melalui pengalaman saya ini, saya ingin berkata kepada teman-teman bahwa Tuhan itu ada. Bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. 1+1 menurut manusia 2. Tetapi 1+1 menurut Tuhan bisa 11. Mungkin teman-teman sekarang memiliki masalah. Bisa saja masalah yang sama dengan saya. Atau mungkin punya masalah yang lain, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah pergaulan, hubungan dengan orang lain, dan lain sebagainya. Satu yang saya katakan, bahwa serahkan semua kepada Tuhan. Allah itu ada. Dia akan memberikan rancangan yang terbaik. Jika pada saat ini teman-teman sudah jauh dari rancangannya, atau teman-teman sudah keluar dari jalan Tuhan, teman-teman perlu balik. Teman-teman tidak perlu menjadi orang yang baik, orang yang suci untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sempurna. Padanya ada segala sesuatu. Teman-teman hanya perlu datang dengan keadaan teman-teman dan berserah total dan percaya kepadanya. Jika teman-teman adalah orang yang pemabuk, datang dengan apa adanya teman-teman. Dengan semua dosa teman-teman, teman-teman datang kepada Tuhan. Tak perlu teman-teman datang kepada Tuhan jika teman-teman sudah pintar berdoa, atau jika teman-teman sudah pintar berpuasa, atau jika teman-teman sudah bisa berbuat hal-hal yang baik, atau jika teman-teman sudah mengalami banyak mujizat. Teman-teman hanya datang kepada Tuhan dengan apa adanya teman-teman. Jika saya yang brengsek ini bisa mengalami penyembuhan dan bisa diangkat dan tidak sampai tergeletak, bisa menabur tuayan dengan air mata melihat rancangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya, melayakkan saya untuk mengalami pernikahan, mendapatkan suami yang hebat, suami yang sangat baik, keluarga baru yang sangat luar biasa baik. Apalagi teman-teman hanya perlu datang memanggil Tuhan. Saya perlu Tuhan. Jika memang Tuhan akan merubah hidup teman-teman menjadi orang baik, menjadi orang yang pintar berdoa, menjadi orang yang pintar berkhotbah, biarlah Tuhan yang akan merubahnya dengan cara Tuhan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Teman-teman hanya perlu datang dan katakan, Tuhan, saya butuh Tuhan. Saya percaya Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya imani Tuhan itu ada. Untuk proses selanjutnya biar Tuhan yang bekerja. Video ini saya buat bukan untuk membanggakan saya, karena siapa saya brengsek ini. Tetapi dalam video ini agar teman-teman bisa melihat Allah yang hebat itu, Allah yang saya sembah, Allah yang luar biasa. Jika teman-teman merasa video ini memberkati, teman-teman boleh membagikannya kepada orang lain agar mereka juga bisa merasakan berkat yang sama dengan apa yang teman-teman rasakan. Saya percaya
Jika saya yang brengsek ini bisa diselamatkan Tuhan, maka kalian juga. Terus percaya kepada Tuhan dalam suka dan duka. Tuhan itu ada. Jika Yusuf sanggup bertahan, jika Ayub sanggup bertahan, jika Daniel sanggup bertahan, jika para nabi-nabi yang lainnya sanggup bertahan dan melihat mujizat-mujizat Allah, mengapa kita tidak? Semoga video ini memberkati teman-teman. Ingat, Tuhan itu ada.